Sang pagi saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita kalau kita masih boleh beribadah, kita masih boleh menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, walaupun melalui online. Tetapi kita percaya Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita, renungkan kebaikan Tuhan. Bagaimana kasih-Nya yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita, kasih-Nya yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita, kebaikannya yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur kami pagi hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kami ada, oleh karena kasih Tuhan kami boleh menikmati hari yang baru, bahkan di mana kami boleh ada lagi di tempat ini. Dengan satu kerinduan kami rindu Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon biarlah dalam ibadah kami Tuhan, kehadiran Tuhan Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun dari setiap dosa pelanggaran kami yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus yang akan menyucikan kami, kuasa darah Yesus melayakkan kami Tuhan untuk kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami mau taruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, biarlah Roh Kudus sambil alih pelayanan hari ini Tuhan, sehingga kami baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing jemaat Tuhan diberikan sukacita untuk kami beribadah kepada Tuhan. Sukacita dari surga bekerja di tengah-tengah hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani, mulai dari yang memimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percayakan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam pengurapan dari surga mengurapi kami semua, sehingga ketika kami melayani Engkau Tuhan, ketika kami terfokus hanya kepada Tuhan, tujuan kami adalah melayani Raja kami di atas segala Raja, Yesus Tuhan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kalau ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja mengganggu jalannya ibadah kami, baik di tempat ini, di rumah jemaat masing-masing, kami mau tolak kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja dinyatakan di tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap sarana prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah, semua itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bahkan kami akan memulaikan ibadah online kami pada hari ini. Kami buka tabiskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Hanya oleh kuasa darah Yesus kita dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Oleh kuasa darah Yesus kita ditebus dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian
waktu sejenak untuk merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karya penebusan yang ajaib bagi kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Naikkan syukurmu, penyembahanmu kepada Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya karena menebusku setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Katakan haleluya bagi anak domba. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darah-Mu. Amin. Glory bagi Yesus. Suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Dipujian, amin. Glory bagi Yesus. Haleluya. Dipujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Ambil alih pekerjaan-Mu. Pengurapan-Mu nyata. Lawatan-Mu nyata. Bekerja di tengah kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu. Kami mau memuliakan Engkau. Karena Engkau Yesus yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Penebus kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, kita sama-sama sorakan haleluya 3 kali. Jangan cuma mengatakan haleluya ya, tapi sorakan haleluya ini sebagai ungkapan kita pujian kepada Tuhan kita yang luar biasa. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia sungguh baik, dia sungguh teramat sangat baik buat kita semuanya. Haleluya. Bagi Tuhan. Amin. Glory bagi Yesus.
Glory bagi nama Tuhan. Oleh darahnya yang berkuasa, kita sudah menang. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa mengalami kemenangan. Oleh darah anak domba Allah, iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan. Dan saat ini kita rindu menikmati Tuhan lebih lagi. Kami rindu menikmati pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ku ingin
mata air jernih. Pangkat mas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati Tuhan, ku ingin pribadimu Tuhan. Seperti rusa rindu, mata air jernih. Haleluya, harta dan kekayaan, tongkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau menikmati pribadimu Tuhan, baik melalui pujian, penyembahan, pengurapan-Mu bekerja, bahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau nyatakan pribadi-Mu lebih lagi melalui kebenaran-Mu yang sebentar kami akan dengarkan Tuhan. Oleh karenanya Roh Kudus, pengurapan-Mu Tuhan biar turun atas hamba-Mu Tuhan. Kau taruh perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah firman yang daripada-Mu. Dan firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami izinkan Roh Kudus mengambil alih pekerjaan-Mu pada siang hari ini.
Kami izinkan Engkau mengurapi kami, pikiran, hati, pendengaran kami Tuhan. Urapi Tuhan dengan pengurapan dari tempat maha tinggi, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita hari ini ada perjamuan kudus. Sebelum kita menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam tubuh dan darahnya, kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Ya, dalam kesempatan ini, saudara jemaat Tuhan, banyak berdoa agar supaya kita sudah bisa untuk melaksanakan ibadah di gedung gereja ini ya. Dikarenakan sekalipun sudah akan ada surat dikasih izin, tapi hanya melihat kalau zona di daerah sini masih merah, tentu tidak akan keluar. Tapi kalau dia sudah kuning, ya dia mungkin akan keluar gitu ya suratnya. Jadi kita doakan supaya khususnya juga di daerah sini supaya turun ya, dia punya zona ini merah, kuning, hijau begitu ya, seperti itu. Ya, kita berharap supaya sebagaimana sudah diedarkan pada minggu ketiga ya, rencana minggu ketiga kita sudah bisa ibadah di tempat ini ya, di bulan ini. Oke, kita akan baca Alkitab. Saudara, saya minggu lalu kita baru memperingati sebuah perayaan besar bagi kita, saudara, adalah tentang perayaan Pentakosta. Nah, kita akan membaca ayat-ayat ini, saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1, 2. Ya, kita akan membaca, mari di tempat ini dan jemaat Tuhan di rumah, mari bangkit berdiri. Saya baca, saudara ya, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 2 sekarang. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Terus, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Terus, sampai ayat 13 saja, sampai situ saja dalam topik Pentakosta. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih jemaat Tuhan di rumah, silakan duduk kembali. Ya saudara, kita bicara saudara tentang masih dalam suasana
Pentakosta, saudara. Nah, ada beberapa hal nanti saudara saya akan jelaskan, di mana juga saudara kita tahu bahwa Pentakosta ini, ya saudara, Pentakosta ini tentu kita mengacu, saudara, kita mengacu dalam sebuah perayaan, saudara, yang merayakan awal adalah tentu orang Yahudi, ya saudara. Jadi kita ingat mereka dari Paskah, memperingati Paskah itu adalah keluarnya mereka dari bangsa Mesir, saudara, dari perbudakan, sehingga mereka akan memperingati itu sebuah Paskah, begitu ya, Paskah. Jadi dirayakan oleh orang Israel. Baru setelah itu, saudara, mereka juga memperingati dari hari Paskah itu, mereka juga memperingati tentang turunnya Taurat itu di Gunung Sinai. Nah, turunnya Taurat itu mereka memperingatinya dengan namanya Pentakosta. Nah, itu berjalan terus bagi orang Yahudi, sehingga tentu kita ingat lalu pada waktu perayaan Paskah, saudara, di sana Yesus makan anggur, roti, dan setelah itu dia ditangkap, saudara. Ya, ditangkap, kita ingat di hari Jumat, baru bangkit di hari Minggu, baru setelah dari kebangkitan sampai kepada hari Pentakosta, saudara, itu Pentakosta, Penta 50 ya saudara ya, 50. Jadi hari ke-50 dari kebangkitan sampai hari ke-50, saudara, itu adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau Yesus naik ke sorga, lalu hari ke-40 dia naik ke sorga. Baru setelah dari ke-40 10 hari lagi. Jadi dari kebangkitan sampai kenaikan, kita tahu bahwa itu hari ke-50. Nah, di hari ke-50 itu, saudara, di mana dikatakan juga bahwa orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi mereka juga berkumpul, sudah jadi kebiasaan, saudara, karena ini sebuah perayaan besar bagi orang Yahudi juga. Juga orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang bukan Yahudi yang telah percaya dengan agama Yahudi, entah mereka dari luar daerah, saudara, dari luar negara mereka, entah dari Pamfilia, dari Mesir, dari Kapadokia, pokoknya dari Asia kecil, mereka akan datang berkumpul di Yerusalem. Nah, di sana ada namanya perayaan Pentakosta atau hari ke-50. Nah, termasuk pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Mereka juga berkumpul di Yerusalem, sebagaimana tentu sudah disuruh oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Dan mereka berkumpul di satu tempat, mereka berdoa di sana. Nah, saudara, setelah itu dikatakan, kita lihat tadi, saudara, bahwa disitulah, saudara, kita mulai pertama, saudara, Roh Kudus itu dicurahkan. Nanti kita akan belajar tentu tentang Roh Kudus dulu ya. Ya, kita akan bicara tentang Roh Kudus, saudara ya, Roh Kudus. Baru, saudara, kita akan bicara juga fungsi-fungsi dari Roh Kudus bagi kita. Nah, pertama begini ya saudara, saya sudah memperlihatkan saudara tentang Pentakosta itu tadi adalah hari ke-50 begitu saudara. Dari kita menghitungnya dari kebangkitan. Kalau orang Israel menghitungnya tentu dari Paskah mereka ya, sampai kepada hari ke-50 itu adalah hari Pentakosta bagi mereka. Saudara, sedikit sebelum saya masuk pada sejarah sedikit tentang Pentakosta. Kalau kita hari raya itu tentu kita harus menyebut Pentakosta. Kalau kita membaca Alkitab, kita harus tentu menyebut Pentakosta. Tapi kalau kita mengenal gereja kita, saudara, GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, kemarin saya melihat di YouTube beberapa, saudara, saya melihat ada tentu di luar organisasi gereja GPDI, banyak pendeta-pendeta juga, mereka masih bingung tentu, ya. Kenapa? Bahkan ada yang bertanya, saya juga tidak mengerti karena saya sendiri yang nonton YouTube-nya. Dia juga berkata, saya tidak mengerti kenapa itu ada gereja menulisnya dengan Pantekosta. Nah, begitu ya. Jadi tentu dia belum mengerti. Tentu kalau kita orang GPDI harus mengerti. Ya, harus mengerti tentang ini, saudara, di mana saudara, jauh sebelum tentu Indonesia merdeka, saudara, itu ada beberapa terjemahan Alkitab. Nah, baik ada terjemahan baik orang-orang dari Portugis zaman dulu, saudara, sudah ada terjemahan dari Inggris punya, berbahasa Inggris sudah ada. Itu di sekitar mungkin tahun-tahun 1800-an begitu ya, saudara. Nah, tentu kita aliran Pantekosta pada waktu itu belum masuk, masih ada Katolik, Protestan, saudara ya.
yang sudah masuk. Nah, Alkitab semua dari luar yang masuk. Bagaimana ini supaya tentu ketika saudara Alkitab ini pada sekitar tahun 1800 ya, 63 kalau tidak salah, 1863, saudara ada seorang misionaris juga, seorang insinyur, dia itu insinyur mesin kalau tidak salah ya, Klinker namanya. Saudara, dia itu juga datang ke Indonesia dengan sebuah misi juga misionaris. Nah, tetapi ketika pada waktu itu juga ada bermacam-macam bahasa pada waktu itu ya, ingat tahun 1800-an, belum ada Indonesia dalam arti merdeka. Banyak sekali bahasa di Indonesia ini, di Melayu ini, banyak sekali bahasa. Sehingga singkat kata satu waktu, saudara, ini sejarah ya, Klinker ini membaca dalam sebuah pengumuman bahwa ternyata ini zaman ini sudah Belanda yang berkuasa ya, di tahun 1800-an, 1900-an, sudah Belanda yang berkuasa. Ada pengumuman bahwa juga mereka sedang mencari bagaimana orang bisa menerjemahkan Alkitab juga itu, saudara, dari bahasa luar ini kepada masyarakat awam, agar supaya masyarakat awam ini bisa mengetahui. Karena dulu juga orang cuma entah bahasa Inggris, ada juga yang saya katakan tadi, saudara, Portugis, itu kan ada terjemah, dia baca, orang berterjemah begitu ya, diterjemahkan ke masyarakat. Masih pelan memang perkembangan waktu itu ya. Sehingga dari Belanda ini secara resmi mencari bagaimana supaya orang-orang awam juga ini mengerti. Diterjemahkanlah dengan sebuah bahasa. Nah, di sini saudara Klinker ini mendapat, dia mulai menerjemahkan, lama saudara, menerjemahkan satu demi satu pasal begitu ya, sampai 1870-an lah saudara, dia baru menyelesaikan juga tentang penerjemahan itu. Nah, di dalam Alkitab Klinker ini saudara ada namanya, setelah 1878 ya, ada namanya saudara, dia menulis dalam satu terjemahan ini, Alkitab itu memakai kata Pantekosta. Jadi apa latar belakangnya Pak? Saya juga tidak tahu ya. Mungkin pada waktu itu namanya dari orang Eropa untuk menjelaskan, kan sudah beda bahasanya. Sehingga mungkin Melayu pada waktu itu di sini mereka kalau dibilang Pentakosta, saudara, itu mereka mungkin akan bilang juga Pantekosta. Jadi itu lebih familiar dari masyarakat. Jadi tidak memikirkan lagi, mungkin Klinker ini tidak memikirkan lagi tentang keasliannya, tapi dia lebih memikirkan, ya sudah, kamu lebih familiar itu, ya sudah, tulis itu saja begitu. Tetapi maknanya adalah Pantekosta. Jadi di zaman dulu saudara, sama kalau Kisah Rasul ini saya baca satu ayat ya, supaya saudara sedikit membayangkan, supaya apalagi saudara di GPDI saudara bisa tahu, oh ternyata kenapa GPDI memakai kata Pantekosta, dikarenakan menggunakan pada waktu itu masuk di tahun 1922. Nah, kita tahun depan akan merayakan 100 tahun GPDI ya. 100 tahun GPDI akan dipusatkan di Bali. Nah, karena tahun 1922 GPDI itu masuk, saudara, sekalipun belum nama GPDI karena Indonesia belum merdeka pada waktu itu. Nah, pada waktu mereka mau datang, saudara, dalam secara politik, saudara, bagaimana supaya ini kan aliran baru, saudara. Aliran Pantekosta ini aliran baru. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan izin begitu, saudara? Supaya dapatkan izin, mau pakai Alkitab mana kamu? Kan mesti dasarnya itu. Nah, pakailah GPDI pada waktu itu, senior-senior menggunakan Alkitab Klinker. Nah, gitu saudara. Nah, di Alkitab Klinker ini juga yang sudah secara hukum Belanda telah disetujui untuk beredar di Indonesia. Jadi landasannya Alkitab yang ditulis Klinker. Di situ menggunakan kata Pantekosta. Nah, dari situlah dasar baru dikeluarkan hukum undang-undang negara. Pada waktu itu hukum yang berlaku adalah Belanda. Baru boleh disetujui, dapatlah itu surat itu gitu saudara. Dapatlah surat izin dari Belanda pada waktu itu dengan dasar saudara namanya Gereja Pantekosta. Nah, gitu saudara. Tetapi tokoh-tokoh Alkitab kalau mau mengajar Alkitab tetap bilang Pentakosta. Jadi sedikit saudara memahami ya tentang sejarah GPDI, supaya juga melalui media ini juga banyak orang lain tentu mereka masih bingung kenapa ya orang GPDI menggunakan Pantekosta. Jadi tentu ada landasan Alkitab yang diterjemahkan, saudara langsung bilang saja oleh Klinker. Pada waktu itu bahasanya sudah, dialeknya agak berubah sampai sekarang. Saya kasih contoh salah satu ayat dari Kisah Rasul ayat pasal 2 ayat 1. Bahasa Klinkernya begini, saudara, zaman dulu.
bermula setelah sampai hari Pantekosta, ini Klinker punya, adalah mereka itoe, tulisannya begitu ya, sekali berhimpoen dengan sahati, maka konjoeng, ini ayat yang kedua ya, konjoeng, turuenlah dari langit, soetoe bunyi boenyi seperti poet bajoe jang besar memenuhi segala roemah tempat mereka itoe ada di doek gitu. Jadi saudara bisa bayangkan, itu salah terjemahan. Saudara pasti ketawa lah saudara. Nah minimal jemaat Tuhan saudara, oh ada begini. Saya baca sedikit ayatnya. Nanti saudara boleh buka dari itu ya, tentang sabda Alkitab itu ya, di sabda Alkitab, supaya saudara, oh seperti itu. Jadi sekali lagi saya bicara tadi Pentakosta itu ya, kalau khusus saudara ada di GPDI, kalau orang tanya kenapa sih kamu pakai Pantekosta, bilang landasannya memang menggunakan Alkitab Klinker, yang juga itu adalah dilindungi oleh hukum Belanda, yang diizinkan oleh Belanda diterjemahkan, dan menggunakan Alkitab itu pada waktu itu ya, orang Belanda dari tinggal di Amerika menjadi misionaris ke tempat ini ya, dia secara politis dia mengerti ya sudah kita pakai Alkitab ini, tapi waktu mengajar kita harus pakai tulisan asli dari Yunani, itu Pentakosta, karena penta ke-50 saudara ya, penta itu 50, kalau pante kan tidak bisa saudara bilang 50 ya. Oke, sampai sana tentang sejarahnya saudara, tentang Klinker ini ya saudara, saya sedikit menulis supaya saudara memahami dalam sebuah sejarah. Dia itu baik dia orang memang asli Amsterdam, lahir di Amsterdam, juga dia meninggal di Amsterdam, tapi sekitar tahun 1856 ya dia datang ke Indonesia ini. Oke, Tuhan berkati. Kita kembali saudara, saudara sudah melihat tentang Pentakosta saudara. Pentakosta ya, supaya saudara harus ingat ya, bahwa kita merayakan ini adalah satu perayaan besar juga bagi kita. Kenapa saudara? Karena ini dalam Kisah Rasul pasal 2 saudara, di mana ketika orang percaya berkumpul, Alkitab berkata turunlah Roh Kudus. Nah saudara, sekarang poin pertama saya mau ajar dulu saudara tentang Roh Kudus ya saudara. Roh Kudus, siapa sebetulnya Roh Kudus? Baru kita masuk, saya sudah bilang tadi, poin yang berikut tentang fungsi daripada Roh Kudus bagi kita. Kita melihat sini saudara, dalam Yohanes pasal yang keempat 24. Coba minta dulu ayat itu, Yohanes pasal 4 ayat 24. Nah lihat ya, saudara juga boleh membaca di rumah, saudara boleh membacanya juga dengan saya ya. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Saudara ingat bahwa kita sudah menerima pengajaran bahwa Allah itu saudara Elohim adalah jamak. Jadi saudara, dia adalah pribadi dari Allah. Allah kemahakuasaan satu, saudara hakikatnya satu, tetapi memiliki pribadi Bapa, Anak, Roh. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ya, pribadi Allah. Sehingga kita melihat saudara bahwa Roh Kudus ini, atau saya bisa bilang salah satu pribadi Allah. Karena saudara, pribadi Allah itu saudara adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga tentu bagi kita anak-anak Tuhan, kalau sekali lagi orang tanya Tuhan kamu berapa, ya Tuhan kita satu ya, Tuhan kita hanya satu, tetapi punya pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Begitu saudara ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi sama seperti saya pernah menjelaskan dulu saudara tentang Elohim, itu adalah jamak saudara. Jadi pada mulanya Elohim, jadi sudah pada mulanya Bapa, Anak, Roh Kudus.
Makanya Alkitab itu Kejadian 1 ayat 1, sehingga kalau orang mau tanya bahwa ayat daripada Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim, jamak, pada mulanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu sudah pada mulanya. Jadi pada mulanya itu mereka bertiga. 3 pribadi dalam arti kata. 3 pribadi. Jangan sampai saudara berpikir, oh Roh Kudus itu ternyata baru datang, baru ada setelah Yesus naik ke sorga dalam Kisah Rasul pasal 2. Tidak. Roh Kudus sudah ada pada mulanya. Sama 3 pribadi ini saudara sudah ada dari mulanya. Ada juga yang mengajarkan, Roh Kudus itu, jadi tadinya Bapa cuma 1, Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi cuma 1. Nah ini juga salah saudara. Karena ini manusia berkata, kita tentu menggunakan Alkitab yang berkata. Alkitab yang berkata, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim. Elohim itu adalah jamak. Siapa jamak itu? Dia adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya saudara ya. Nah, ini tentu tentang, makanya saya berkata, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, atau salah satu dari pribadi Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kapan dia ada? Sudah semenjak semula dia ada. Di mana ayatnya? Kejadian 1 ayat 1. Sudah pada mulanya dia ada. Oke, saudara ya, supaya saudara melihat bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi Allah itu Roh. Roh Kudus itu Allah. Amin, saudara. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu saudara, kita harus menyembah dalam menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita harus menyembah dia, dan kita harus menyembah dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kita sudah mengenal saudara tentang siapa Roh Kudus itu. Poin yang pertama ini adalah Roh Kudus itu adalah Allah. Ayat pendukung berikutnya 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Kita akan baca ini. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Di tempat ini juga ikut baca, jemaat Tuhan di rumah ikut membaca. Mudah-mudahan saudara bisa kebaca juga itunya ya di rumah ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, saudara. Jadi bagaimana dinyatakan bahwa saudara, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tuhan adalah roh. Begitu saudara ya. Tuhan adalah roh. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah Allah. Ya. Jadi saya pernah menjelaskan ya tentang Tuhan itu sebuah, seperti dia punya jabatan begitu saudara, tapi pribadinya dari Tuhan itu adalah Bapa, Anak, Roh. Begitu. Oh, Bapa, Anak, Roh ini adalah Tuhan. Bapa, Anak, Roh ini adalah Maha Kuasa. Begitu saudara. Dalam satu hakikat kemahakuasaan. Jadi Bapa, Anak, Roh dalam satu hakikat kemahakuasaan. Oke, jadi kita bicara sekarang adalah tentang, kita tidak bicara Tritunggal ya saudara, tetapi kita menuju kepada pribadi daripada Roh Kudus. Sehingga saya harap jemaat Tuhan tidak boleh melihat bahwa pribadi Roh Kudus ini seperti pribadi ketiga terendah. Jadi Bapa dulu, baru Yesus, baru Roh Kudus belakangan. Tidak ada. Jadi Roh Kudus ini dia adalah pribadi yang maha kuasa, pribadi Tuhan. Sejak kapan dia ada? Sejak semula. Sama seperti Bapa, sama seperti Anak atau Yesus. Mereka sama-sama sudah ada sejak semula. Ya, itu kata Alkitab. Oke, selanjutnya lagi ya. Kita akan lihat saudara bahwa Roh Kudus, ya, siapakah Roh Kudus itu? Tadi kita sudah melihat bahwa dia adalah Allah. Dan selanjutnya bahwa Roh Kudus itu adalah maha kuasa. Ya. Dia itu maha kuasa. Kalau kita masih mengacu di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim, Allah, Elohim, Bapa, Anak, Roh. Jadi Roh Kudus juga yang terlibat di sana menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi Roh Kudus juga itu saudara, dia adalah maha kuasa. Jadi kadang-kala saya melihat orang hanya berkata seperti itu, Bapak saja yang maha kuasa.
Seperti Roh Kudus ini tidak ada dalam penciptaan, Dia juga ada dalam penciptaan. Jadi kenapa? Saudara, karena Roh Kudus itu adalah Maha Kuasa. Nah, saudara, Dia itu Maha Kuasa, saudara, Dia itu juga adalah Maha Hadir, ya saudara. Ya, Dia Maha Hadir. Saudara tidak bisa kepikir memang tentang Roh Kudus atau Tuhan ini, saudara. Kenapa, saudara? Pribadinya satu, tapi kemahakuasaan, kemahadiran Dia ada di setiap orang percaya. Jadi saudara tidak boleh mengukur Tuhan, pribadi Roh Kudus seperti pribadi kita manusia. Dia pribadi Roh Kudus, pribadi Maha Kuasa yang tidak terbatas, tidak dapat dibatasi oleh ruang, saudara. Dan Dia juga adalah pribadi, saudara, ada di mana-mana. Saudara bisa bayangkan begini, ya saudara. Saudara harus bedakan. Jadi saudara jangan paksakan Roh Kudus itu seperti kita. Tidak bisa. Dia itu Maha Kuasa, Maha Hadir. Saudara bisa bayangkan kita jemaat Tuhan GPD Kota Wisata, berapa banyak saudara kita sudah percaya. Ini baru gereja kita, saudara. Padahal Roh Kudus itu hanya satu pribadi. Tetapi Dia ada pada saya, Dia ada pada saudara, Dia ada pada anak-anak kita. Saudara jangan pakai dengan pikiran kita, oh Roh Kudus banyak dong, Dia ada pada saya, Dia ada pada ini. Tidak demikian. Itu Dia adalah pribadi Maha Kuasa. Makanya Maha Kuasa itu tidak boleh masuk dalam sebuah pikiran atau dipaksakan dalam namanya logika berpikir. Tidak bisa. Kecuali saudara masuk dalam logika berpikir tentang iman, berlandaskan kebenaran firman Allah. Tapi kalau logika berpikir berlandaskan dengan sekuler, tidak akan masuk. Tetapi kalau saudara masuk logika berpikir dalam kebenaran firman Allah, sehingga timbul iman, saudara akan lihat dengan iman. Memang Roh Kudus itu Maha Kuasa. Dia ada sama kita semua. Ya, oke, begitu ya saudara. Jadi betapa luar biasa Roh Kudus itu Dia ada kepada semua orang percaya. Nah, itu pribadi Roh Kudus. Dan selanjutnya adalah Dia ada di mana-mana. Dia juga Maha Tahu. Saudara, Dia Maha Tahu. Saya minta satu ayat saja ya. Yesaya 40 ayat 13. Saya minta Yesaya 40 ayat 13 dan 14 kita akan baca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Saudara, Yesaya menyampaikan kebenaran firman Allah. Siapa yang bisa menasihati Tuhan? Siapa yang bisa menasihati Roh Kudus? Dia itu Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa nasihati Roh Kudus. Yang ada kita minta nasihat dari Roh Kudus. Jadi intinya begini, saudara. Saya akan selesaikan karena waktu kita habis saat ini ya. Saya akan selesaikan begini, saudara. Bahwa intinya kita bicara sekarang adalah tentang Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu bukan dinasihati. Roh Kudus itu bukan adalah kita menolong dia, bukan. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus adalah penasihat bagi kita. Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Dan ingat, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah Maha Kuasa. Roh Kudus itu siap menolong kita kapanpun. Sebab itu, jemaat Tuhan, saudara, mintalah pertolongan kepada Roh Kudus. Karena dia tidak jauh. Alkitab berkata dalam 1 Korintus, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Amin, saudara. Kenapa Roh Kudus sedih? Banyak kali Roh Kudus itu, saudara, tidak pernah bersekutu. Banyak kali manusia itu kadang-kalanya mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal Roh Kudus sudah mengarahkan kita, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus bagi kita. Saudara tidak usah jauh-jauh, saudara. Saudara jemaat Tuhan, sekali lagi ya, saudara jangan teriak-teriak, panggil Roh Kudus. Ingat saya sudah pernah sampaikan dulu, Roh Kudus itu karena dia tidak jauh, dia ada dalam kita. Saudara mau diam juga menyembah dalam hati, dia ada pada kita. Kecuali dia mau nyatakan karunia-karunia, dia ingin berbahasa roh, entah bahasa roh dimengerti atau yang tidak dimengerti, nanti itu kita belajar ya. Tapi intinya sekarang adalah Roh Kudus telah dicurahkan ya dari 2000 tahun lalu, dan dia tidak kembali ke sorga. Dia tinggal kepada orang percaya, dan khususnya ada pada jemaat Tuhan, ada pada saya, ada pada jemaat Tuhan, pada anak-anak kita. Sebab itu marilah saudara, datanglah pada Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Puji nama Tuhan. Saudara, demikian firman Allah saya bisa sampaikan.
Saya baru sampaikan tentang pribadi Roh Kudus ya. Jemaat Tuhan, nanti minggu depan saya akan bicara tentang fungsi-fungsi Roh Kudus yang luar biasa kepada kita. Kita akan terima perjamuan kudus saat ini ya. Kita terima. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yang bertugas boleh maju ke depan di tempat ini. Yang bertugas perjamuan. Mari kita berdoa ya. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, di mana kami telah mendengar firman-Mu tentang pribadi Roh Kudus dalam kami memperingati Pentakosta. 2000 tahun lalu Kau telah berkarya ya Tuhan kepada seluruh bangsa dan terus berkarya sampai saat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saat ini kami mau terima tubuh dan darah Yesus. Biarlah setiap kami akan memakan tubuh dan darah-Mu. Pertama, biar kami mengingat bagaimana karya Tuhan menebus kami dari dosa. Itulah kemerdekaan luar biasa bagi kami. Dan setiap kami yang makan tubuh dan darah Yesus, kami juga terus menikmati penebusan-Mu. Kami menikmati berkat-berkat dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami akan makan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Jemaat Tuhan di rumah, silakan duduk. Kita naikkan pujian darahnya amat kuasa. Oh ya, jemaat Tuhan ditunjuk juga di rumah ya. Di rumah siapa yang mau bagikan? Seperti biasa, saudara boleh membagikan roti dan anggurnya. Nanti kita akan makan dan minum bersama. Disilakan di rumah dibagikan. Dengan tangan kanan kita. Jemaat Tuhan di rumah, pegang roti dengan tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala. Ingat, pertama perintah Tuhan Yesus supaya kita lakukan perjamuan. Hal yang pertama adalah supaya kita ingat akan penebusan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Dan biar juga segala berkat-berkat dalam penebusan Tuhan Yesus terjadi terus pada kita semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau lihat tangan-tangan kami telah memegang roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan, kami dengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman.
Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan kita. Jemaat Tuhan di rumah, pegang dengan tangan kanan kita, dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Mari angkat tangan kanan kita semua, bersyukur. Terima kasih. Bersyukur buat tubuh dan darah Yesus yang telah menebus kita selama-lamanya. Dan kita terus mengingat karya Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Tanpa penebusan darah Yesus, kata firman Allah, sia-sia hidup kita. Tanpa penebusan darah Yesus juga sia-sia orang yang percaya, kata firman Allah. Tapi kita bersyukur, ya Tuhan, kami bersyukur untuk penebusan darah-Mu, membuat kami tetap layak, membuat kami tetap ada di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu, ya Tuhan, buat karya penebusan tubuh dan darah-Mu bagi kami, sehingga setiap kami telah makan, minum tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami terus ada dalam kesucian karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, kalau ada perlu didoakan, engkau angkat tangan kananmu pada Tuhan, taruh tangan kiri di dada. Dari hatimu sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu. Haleluya Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu, ya Bapa di sorga. Ada pergumulan-pergumulan khusus bagi umat-umat-Mu. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang mengalami persoalan dalam keluarga. Roh Kudus Engkau yang menolong menyelesaikannya. Persoalan-persoalan ekonomi, usaha mata pencarian mereka, Roh Kudus juga akan menolong. Wah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sebab itu tolonglah iman percaya kami jemaat-Mu, agar supaya kami menetapkan iman percaya kami kepada kebenaran firman-Mu yang benar, ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima pertolongan-Mu ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan silakan duduk. Di rumah juga silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan singkapkan kebenarannya lebih dan lebih lagi, sehingga kita jemaat Tuhan di tempat ini kita bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, kita semakin mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Terima kasih pada segenap pelayan yang bertugas mulai pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dari WL, singers, pemain musik, multimedia, tim kamera juga ya, Pak Cipto yang sudah melayani dalam perjamuan kudus, dan juga terima kasih untuk segenap jemaat yang ada di rumah yang sudah melayani Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya segala jerih lelah kita Tuhan perhitungkan. Puji Tuhan, untuk kegiatan untuk persembahan kita masih lakukan secara dengan transfer, yaitu persembahan pertama dan kedua Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA nomor 1281 455872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Ini persembahan yang pertama dan yang kedua ya, untuk operasional gereja, untuk pembangunan ataupun diakonia ya. Nah, kemudian untuk persepuluhan, kalau ada Bapak Ibu yang mau memberikan persepuluhan ke BCA 7400 516 574 atas nama Yance Manorek. Nah, kemudian untuk kegiatan ibadah kita sore nanti, ibadah online anak pada jam 4:30 sore, ibadah online anak pada jam 4:30 sore, dan kita mengacu dari link YouTube KP Pelnap GPDI. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, tolong dampingi anak-anak nanti jam 4:30 sore untuk mengikuti ibadah online yang dari link YouTube KP Pelnap GPDI. Nah, kemudian untuk hari Rabu nanti
Rabu nanti kita masih komselnya masih online ya. Jadi kegiatan kita masih kita lakukan secara online. Jadi hari Rabu komsel online seperti yang sudah kita lakukan beberapa minggu terakhir ini menggunakan line group call. Jadi saya lihat sudah banyak dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergabung di dalam grup komsel ini, tapi masih banyak yang belum join ya. Nah, diharapkan nanti pada hari Rabu semuanya ambil waktu untuk ikut bergabung di dalam komsel online yang diadakan pada hari Rabu jam 7:30 malam melalui line group call. Nah, kemudian hari Sabtu kita tetap ada doa pagi dilakukan masing-masing di rumah ya. Jadi doa pagi dilakukan di rumah masing-masing jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Kemudian jam 6:30 malam ibadah YMB online ya. Jadi bisa melihat ke link YouTube-nya GPDI, atau kalau seandainya memang mereka menggunakan Zoom nanti akan dibagikan di grup YMB. Mungkin dari YMB bisa juga bagikan di grup GPDI ya, supaya mereka yang ingin ikut bisa ikut ambil bagian di situ juga ya, bisa ikut bergabung juga. Nah, kemudian hari Minggu kita masih ibadah online di tempat ini ya. Terus doakan untuk rencana kita akan mengadakan ibadah offline pada minggu yang ketiga, tapi nanti minggu depan akan diumumkan perkembangannya seperti apa ya. Jadi untuk sementara minggu depan kita masih lakukan ibadah online. Jangan lupa terus lakukan mesbah doa ini, dan luar biasa ternyata mesbah doa ini sudah masuk pada malam yang ke-77. Ya, jadi terus lakukan ini. Saya percaya kita semuanya akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan melalui mesbah doa juga di rumah masing-masing. Kita akan akhiri ibadah kita sama-sama, kita bangkit berdiri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Cipto untuk menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan mengikuti hidup kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diberkati oleh ibadah online kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat diberkati oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan, inilah menjadi pengakuan iman kami. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Engkaulah teladan kami, Engkaulah tujuan daripada hidup kami. Roh Kudus, tolong pimpin kami setiap langkah kami, pribadi kami. Bahkan Tuhan, selalu kami ingin berubah untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, untuk menjadi karakter yang mengerti akan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami di saat kami tersesat di jalan. Sekiranya Roh Kudus yang mengembalikan kepada kami, mengingatkan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tim para medis yang sedang bekerja untuk melayani garda terdepan bagi pasien-pasien yang terdampar oleh COVID-19. Tuhan, kiranya oleh kuasa dan hikmat Tuhan, Tuhan yang memberkatinya, tutup bungkus dengan kuasa-Mu dari dokter, perawat, segala tim yang berkait dengan tim paramedis. Tuhan berkati. Tuhan, juga kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Kiranya pakai kehidupan kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan segenap Menteri Kabinet. Berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Kiranya apa yang dihadapi oleh negara kami, khususnya di dalam pandemi COVID-19 ini, begitu juga dengan resesi ekonomi, kiranya hikmat marifat dari Tuhan saja, setiap keputusan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan negara kami menjadi aman dan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam-Mu, dan sebentar kami akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga,
Mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa, sehingga kami menjadi saluran berkat-Mu juga secara luar biasa. Hanya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus, otoritasnya memenuhi kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ibadah sudah selesai dan sampai ketemu pada Komsel online nanti pada hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.